Oh ya, gimana? Pertama kamu, kesan-kesan kamu tentang bahasa Inggris saat awal-awal gimana tuh? Awal kamu mengenal bahasa Inggris, dalam pikiran kamu bahasa Inggris itu menyenangkan, keren, dan pokoknya gampang lah gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat luar biasa. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti mendapatkan. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Para pemirsa Puji Empire, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi. Semoga semua dalam keadaan sehat, walafiat, dan happy selalu. Para pemirsa, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi dalam motivasi yang lebih luar biasa. Saya undang siswa PIC yang masih aktif sekarang di PIC, yang bahasa Inggrisnya sudah luar biasa, sudah kursus bertahun-tahun, tetap pantang menyerah sampai luar biasa, dan prestasinya banyak sekali. Mari kita ikuti. Selamat siang. Good afternoon. Good afternoon. How are you? I'm so fine. Okay. How are you? Oh, fine, thanks. Can you introduce yourself in bahasa Indonesia to Puji viewers? Come on. Halo. Sebelumnya kenalin, nama aku Kayla Khairani. Kalian bisa manggil aku Kayla. Kayla. Yap. Kayla. Kayla. Dan aku sekarang berada di kelas 9 atau 3 SMP. 3 SMP? Ya. Oh ya, mulai kapan kamu kursus bahasa Inggris? Mulai kelas 2 SD. Kelas 2 SD para pemirsa, kelas 2 SD ini bagus sekali, lebih cepat, lebih baik. Karena golden age itu umur antara 3 tahun sampai 12 tahun itu umur terbaik untuk belajar bahasa ya. Oke. Dulu kamu masuk masih umur berapa itu ya? 8 tahunan mungkin ya? Kelas 2 sekitar umur 8 tahun. Itu kamu masuk bahasa Inggris itu untuk ambil bahasa Inggris itu kemauan sendiri atau disuruh, atau bahkan kamu belum ngerti nih, ya, hanya ngikutin mamanya aja? Okay. At first I don't know how to learn English. Yeah, I see. And then someday the teacher of English of PC come to my elementary school. I see. And then they appreciated me to give certificate I see. for rank 1 until 10, and I've got it. Yeah. Okay? And my friends asked me to join with PC to take course there. And then I join with myself. Okay. No, nggak mau, bukan kemauan dari orang tua. Oh, Dari okay. aku Yeah, sendiri. yeah. By your heart. Yeah. And then until now I still course at PC. So sudah berapa lama tuh sampai sekarang tuh? Almost 8 years. Hampir 8 tahun. Oh, kesan kamu pertama kali masuk ke PC? Kesan pertama. Pertamanya itu aku takut. Oh, takut. At first I'm a shy person. Oh. Aku takut buat ngomong sama orang sebenarnya. I see. Tapi setelah masuk PC, aku lebih aktif ngomong. Oh, I see. And then I can speak English well now, and I can motivate someone out there. Oke, thank you very much. Oh ya, gimana? Pertama kamu, kesan-kesan kamu tentang bahasa Inggris saat awal-awal gimana tuh? Awal kamu mengenal bahasa Inggris, dalam pikiran kamu bahasa Inggris itu menyenangkan, keren, dan pokoknya gampang lah gitu. Okay. At first I think English it's hard, but no. I think it's so easy. Okay. So easy. Jika kita ada kemauan buat belajar, kita pasti bisa gitu. I see. Buktinya aku sampai sekarang masih belajar gitu Okay, kan. see. Pokoknya kita butuh proses. Nggak semua langsung jadi gitu kan. Ya, ya. Dan bukti aku udah 8 tahun di sini. Iya, ya. Gitu. Oh ya, dengerin katanya kamu banyak punya prestasi karena bahasa Inggris. Apa tuh prestasinya buat para viewer? Okay, I've got one or two, one rank in English Olympic, and then 2 medals at Science Olympic, and 3 medals at
Patrick Olympics. Oke, tell it in bahasa Indonesia. Oke, jadi aku punya prestasi yaitu satu, aku dapat juara Olimpiade Nasional dalam pelajaran bahasa Inggris. Yang kedua, aku dapat medali perak di dalam pelajaran IPA senasional juga tingkat nasional. Dan yang ketiga, aku dapat bronze medal in matematika senasional. Wah, itu para pemirsa luar biasa dengan berbahasa Inggris, banyak prestasi-prestasi yang didapat. Oh ya, dalam belajar bahasa Inggris ini kan banyak kesulitan. Mungkin kamu juga mendapatkan kesulitan dalam belajar bahasa Inggris. Sebetulnya kesulitannya apa dan bagaimana sih cara mengatasi kesulitan itu dalam bahasa Inggris ini dalam 8 tahun? Kesulitan yang paling utama sih kalau buat pelajaran Kayla biasa-biasa aja. Oh, biasa terus. Ikut gitu. Tapi kalau kesulitan yang paling utama Kayla hadapin yaitu adalah rasa bosan dan rasa malas dan rasa capek. Iya, betul. Because I also see my friends to get out every day and I'm jealous to see it. Aku juga mau buat keluar gitu. Tapi aku ingat lagi back to my future and back to my parents. Karena aku ngerasa orang tua aku udah capek-capek kerja gitu. Iya, betul. Dan aku nggak boleh nge-sia-siain kesempatan itu. Oh ya, kamu sampai sekarang kan berpikir sampai sekarang juga terus mau belajar bahasa Inggris terus. Emang motivasinya apa sih kepengen pintar bahasa Inggris? Because I want to work abroad and study abroad. Oh, to work abroad, jadi terus belajar bahasa Inggris itu karena kepengen bekerja di luar negeri dan sekolah di luar negeri. Oh ya, selama ini kamu gimana cara berlatih conversation-nya? Okay, at first I learned conversation with myself when I alone. I got a mirror. A mirror, and I speak with myself. Oh, I see. Always like that. Sometimes is it you are practicing by telling a story or you just talk whatever? Talk whatever. Aku tuh ngerasa kalau misalnya aku di kaca, aku lagi diwawancarain sama seseorang. Oh, I see. Jadi aku ngerasa kayak aku tuh gini gitu. And you tell it in bahasa in English, ya. I see. Of course. Terus ke cara kamu memperkaya vocabularies. Vocabularies dulu aku sering sama mama. Setiap hari I've got almost and always to have 10 new vocabularies. One day. Yeah, one day. Satu. With Miss Jessica too. Jessica. Yeah. Oh, jadi juga target. Yeah. Oh, para pemirsa ternyata untuk menambah vocabulary ya punya target sehari 10 kosakata, 10 kata-kata baru ya, kosakata baru. Nah, kalau sehari 10, sebulan sudah 300. Yeah. Padahal untuk pintar bahasa Inggris, untuk bisa berbahasa Inggris hanya perlu 1.500 kata saja. Kalau kita sudah punya 1.500 kata dalam bahasa Inggris, kita sudah akan bisa ngomong bahasa Inggris. Gimana kamu menghadapi rasa bosan ya, yang seperti kamu katakan tadi, kesulitan yang paling besar itu rasa bosan. Karena ini banyak yang dialami siswa-siswa PIC tuh. Ajarkan ke siswa PIC untuk bagaimana cara mengatasi rasa bosan. Ayo. Oke. Yang pertama, aku tuh selalu ingat sama cita-cita aku. Selalu ingat dengan cita-cita yang kita impikan. Aku tuh pengen ngebuat keluarga aku bangga dan aku bukan keluarga yang terbilang mampu dalam segala hal gitu. Aku harus berusaha dulu gitu. Ya, jadi pertama demi cita-cita, kedua untuk membahagiakan keluarga. Ya. Yang ketiga yaitu tadi yang orang tua aku tuh udah capek-capek nyari duit. Ya, jadi tidak akan mengecewakan keluarga lah, orang tua ya, yang sudah kerja dengan capek-capek itu adik-adik. Jangan sia-siakan, kita punya potensi. Apalagi adik-adik yang semuanya kecukupan, semuanya bisa. Jangan sia-siakan ini ya. Do you have a nicest experience when you are in PC ya? In PC ya? Yes. When I joined with PC, I've got a many reward, and then I got a highest score at my school. And when PC had a presentation out there, I joined and motivate someone out there to take course as a model ya, as a model. To take English course because I think English is very important. Iya sih. Oke. Can you tell it in bahasa Indonesia? Oke.
Pertama, semenjak aku join di PEC, semenjak aku gabung di PEC, aku tuh banyak dapat reward atau dapat peringkat, hadiah-hadiah, juara gitu. Dan yang kedua, aku dapat nilai tertinggi dalam pelajaran bahasa Inggris di sekolah aku. Yang ketiga, ketika PEC ngadain presentasi di luar, nah aku tuh selalu ikut dan aku tuh selalu memotivasi di sana. Aku kayak show off gitu, buat jadi modelnya ya. Iya, memotivasi seseorang di luar sana untuk ikut les karena aku ngerasa bahasa Inggris itu penting banget gitu. Kamu bisa ceritakan menurut kamu tuh gambaran PEC itu seperti apa sih? I think PEC is my second home. PEC, when I come back from school, aku mampir ke PEC. I can take a rest there. I can to share my sadness. I can share my happiness there. Do you have best or your favorite teacher in PEC at PEC? Yes, I have. Who is your favorite teacher at PEC? Jessica. Why? Because they teach me so apa ya namanya, kayak sabar banget ngadepin sabar. aku. Karena dulu jujur aku pas SD petakilan banget. Nakal. Naughty banget. Sekarang masih nggak itu? Nah, udah nggak. Oke. Terus perubahan apa yang paling kamu rasakan semenjak kamu masuk PEC? Because of PEC, I can make myself famous. Oh, I see. Yeah. How could you make yourself famous? Because pernah suatu hari di sekolah Kaila itu tuh ngadain kompetisi juga, kompetisi bahasa Inggris, dan itu diseleksi. Terus Kaila tuh keseleksi gitu dan I've got the highest score, and aku tuh tampil di depan panggung sekolah dan dilihat banyak warga sekolah, dan it makes me viral and makes me famous in my school. Oh ya, cita-cita kamu apa sih sebetulnya sih? Kepengen jadi apa? Mengapa? Aku pengen jadi duta besar atau ambasador. Wah sih, amin, insyaallah. Kamu bisa ajak teman-teman yang sudah di PEC untuk pada rajin, ya, untuk jangan sampai berhenti, ya. Seperti kamu sampai 8 tahun yang bahasa Inggrisnya sudah bagus, itu saja tidak berhenti, gitu loh ya, karena kamu punya cita-cita mau menjadi ambassador, ya. Silakan cerita, ajak teman-teman yang sudah di PEC dan yang masih di luaran sana untuk pada ambil kursus sebelum sangat terlambat. Jadi buat teman-teman yang belum les bahasa Inggris, aku sangat menyarankan kalian, aku ngajak kalian banget buat ikut les bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu penting banget. Mau kalian kerja di luar negeri, mau kalian kerja di dalam negeri, itu bakal tetap ada bahasa Inggris. Dan kalian harus sedia payung sebelum hujan ya Pak. Iya. Dan aku ngerasa kayak jangan pas mepet waktunya kalian baru les gitu. Iya. Ya, buktinya aku dari jauh-jauh hari udah harus les. Iya. Sekarang. Ya. Gitu, Rencananya mau sampai kapan tuh kamu mau kursus? Kan bahasa Inggris kamu sudah bagus dan sudah 8 tahun. Maunya sih nggak usah berhenti. Nggak bisa berhenti. Kamu sudah merasa addicted ya, kayak kecanduan berbahasa Inggris ya. Benar banget. Kalau sehari nggak ngomong bahasa Inggris kayaknya sudah gitu berat ya. Iya. Do you have something to tell about tell to your teachers at PEC? The teacher of my PEC is very fun and they are so passionate to myself. Then they teach so hardly. Dan aku tuh selalu ngerasa kayak mereka sabar banget sih sama aku, dan kayak yang nggak terlalu push banget nih, kayak kamu tuh harus bisa sekarang, kamu tuh harus bisa hari ini gitu. Enggak, tapi kayak proses gitu, kayak slow but steady process will win the race gitu kan istilahnya gitu Pak. Cara belajar bahasa Inggris di PEC gimana sih yang kamu rasakan kok bisa membuat kamu jadi begitu gampang sepertinya ngomong bahasa Inggris, bisa ngomong bahasa Inggris sih? Fun, terus gampang, karena kayak kita tuh yang nggak ngerasa belajar bahasa Inggris, karena aku sama guru-gurunya juga berasa kayak sama kakak sendiri, nggak sama guru. Karena guru sama siswanya sangat akrab, jadi membuat nyaman, akhirnya belajar nggak terasa sulit gitu ya. Nah, terus kayak yang nggak pernah dipaksa, pokoknya kayak ya udah sabar gitu, proses. Pokoknya pasti dikasih pilihan gitu. Kalau misalnya nggak bisa sekarang, pasti bisa besok. Jadi kayak yang nggak terlalu dipush, kayak
sekarang nih harus bisa gitu, no gitu. Kayak kita harus butuh proses gitu. Okay. Do you have any questions for you about PEC or about me? I have a question for you. How can I love my mom like you do? Oh, it's a must. Ya, it's a must. Ini suatu keharusan untuk mencintai ibu. Ibu adalah segalanya gitu. Jadi nggak usah harus seperti siapa atau seperti saya atau seperti mereka mencintai ibu mereka. Kalau mencintai ibu kita itu sudah harus gitu. Ya, tidak boleh tidak, dan ibu kita harus kita cintai lebih dari segalanya gitu loh. Setelah Allah baru ibu kita, baru bapak kita gitu loh. Jadi kalau kamu punya pacar terus ibu nggak setuju, it is nothing, pacar is nothing gitu ya. Karena tingkatnya kan Allah, ibu, terus bapak gitu kan, guru gitu kan, gitu ya. Jadi pacar itu mungkin yang keberapa. Jadi ya nggak bisa. Kalau bagi saya kan sudah dikatakan oleh Rasulullah, ibumu sampai 3 kali, baru ayahmu. Jadi ya sudah, itu pasti yang terbaik. Lagi pula ridho ibu kan ridho Allah gitu ya. Kalau kita pengen sukses ya kan, yang ngasih sukses kalau Allah ridho ngasih sukses. Nah biar Allah ridho ya kita harus bikin ibu kita ridho, bikin ibu kita senang. Kalau ibu kita senang ya Allahnya senang gitu kan. Ibu kan seperti Allah yang nyata gitu. Jadi ya nggak ada bandingannya. Terserah orang lain, anak yang lain sama ibunya itu pada nggak hormat, nggak sayang, nggak cinta, itu urusan mereka. Tapi kita ajak untuk semuanya menyayangi ibu kita. Tapi untuk kita, orang lain tidak menyayangi ibu kita pun, kita ya harus menyayangi ibu kita. Kalau saya seperti itu, saya nggak ada. Karena memang saya sangat menyayangi ibu saya. Gimana caranya? Bayangkan ibu kita ngurus kita dari kecil gitu ya. Dan kita selalu dengan ibu kita, apapun dengan ibu kita gitu kan. Ya kita harus sangat sayang. Kalau menurut saya seperti itu, jangan dibandingkan pokoknya. Gitu. Thank you for your answer. This is inspiring me. Oke, gitu kan, karena kalau saya itu sampai seperti ini, saya yakin sekali ini karena ridho ibu. Ya, ibu bagi saya segalanya gitu. Nah kamu mesti seperti itu. Kalau saya kepengen apapun itu karena untuk ibu saya. Saya kepengen sukses, saya sampai kuliah, ya saya bela-belain sampai berapa tahun untuk jadi sarjana. Karena ibu menghendaki saya jadi sarjana. Jadi saya lakonin walaupun berat seperti apa, saya lakonin, saya harus jadi sarjana. Saya kepengen sukses karena saya pengen membahagiakan ibu saya gitu ya. Gitu. Do you have anything to tell your Puji Empire viewers? I wanna tell, jangan lupa buat selalu nonton Puji Empire because this channel I make myself to inspiring, so inspiring because this channel so inspiring me. And then I have one question of you. How can I be like you? Because you are so inspiring for other people. Just pray to Allah, berdoa kepada Allah, karena kita bisa dan tidak bisa. Kalau menurut saya itu karena ridho Allah. Nah, kalau saya, usaha saya pertama saya berbakti kepada ibu saya nurut pada ibu saya, dan saya semua yang saya ingin lakukan, saya pengen sukses itu karena saya pengen membahagiakan ibu saya. Dan alhamdulillah saya fight untuk untuk menggapai cita-cita saya, mimpi-mimpi saya, kepingin jadi orang yang sukses, biar ibu saya nanti bangga. Alhamdulillah ibu saya masih bisa menikmati kesuksesan saya walaupun saya sebelum seperti ini. Tapi saat itu ibu saya sudah sempat bangga ikut melihat saya sukses, dan saya kepengen terus sukses. Karena apa? Biar ibu saya yang di surga sana itu melihat saya dengan kegembiraannya, kebanggaannya. Jadi dia di sana happy melihat saya tidak sengsara-sengsara amat. Dan saya juga kepengen dengan sukses saya bisa beramal, bisa menolong banyak orang, bisa sodakoh atas nama ibu saya gitu. Dan jelas kita mesti
berjuang yang sangat sungguh-sungguh. Kalau saya punya prinsip hidup yaitu manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti mendapatkan, dan saya percaya itu pokoknya. Ya, pokoknya jangan menyerah gitu ya. Insya Allah, makanya kamu jangan pernah menyerah sebelum sukses, karena Allah nanti akan melihat kita maksimal atau tidak maksimal. Karena sesungguhnya itu semua dari kita itu punya potensi sukses dan potensi gagal. Tapi kadang-kadang anak-anak atau orang-orang itu hanya fokus kepada kesulitan, fokus pada kegagalan, akhirnya gagal. Tapi tidak mengembangkan potensi sukses kita. Padahal di diri kita itu ada potensi sukses. Nah, kembangkan terus potensi sukses kita. Apa? Seperti kamu mengembangkan potensi sukses dengan bahasa Inggris, walaupun sudah 8 tahun, terus nanti insya Allah itu akan mendekati sukses lebih cepat dan semakin mendekat, gitu. Berbeda dengan yang tidak sama sekali mendekati sukses itu atau mengoptimalkan atau mengembangkan potensi sukses itu, menurut saya. Jadi go on, ya, bahagiakan ibu kamu dan niatkan seperti itu, nanti insya Allah kamu juga akan sukses, gitu. You are welcome. Oke, para pemirsa, katanya semuanya harus selalu pada nonton Puji Empire. Disarankan nonton Puji Empire karena di channel Puji Empire ini channel yang khusus menyampaikan inspirasi-inspirasi, motivasi-motivasi, mengajak kita menjadi sukses untuk membangun empire kita masing-masing, baik empire di dunia maupun empire di akhirat nanti. Mumpung kita masih ada kesempatan, kita punya potensi, karena sesungguhnya kita bisa membangun empire kita masing-masing, baik empire dunia maupun empire akhirat, ya. Bagaimana kita nanti, bagaimana kita sekarang. Maka jangan sia-siakan potensi kita, kesempatan kita sekarang. Oke. Terima kasih para pemirsa. Begini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah-salah, ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.